Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, selamat hari minggu untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu jumpa lagi dengan kakak-kakak Fikar yang cantik, baik hati dan juga pastinya rajin menabung. Ya, sebelum kita memulai peribadahan kita adik-adik sekolah minggu, dipersiapkan ya hati dan pikirannya terkhusus nih, dipersiapkan Alkitabnya ya. Terima kasih. Kita bernyanyi lagu yang pertama, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia berkumpul, kita berkumpul jadi satu di Tuhan. Puji Tuhan semesta ini, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Dan juga Tuhan di dalam peribadahan kami ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyertainya. Terpuji terpulang Engkau ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita akan bernyanyi Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta kita adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu,
Salam adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pelajari dengan baik dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Mari semuanya kita buka Alkitab kita. Matius 26 ayat 57 sampai ayat 68. Mari kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menunjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah sekolah minggu kita pada saat ini adalah Yesus dan saksi dusta. Di dalam perikop ini, Yesus dihadapkan dengan mahkamah. Dan orang banyak yang berkerumun pada saat itu yang melihat Yesus dihukum, mereka semua mencari kesalahan Yesus. Dan banyak yang bersaksi, banyak yang mengatakan, dan banyak juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah melakukan banyak kesalahan. Nah, banyak yang mengatakan yang tidak sebenarnya tentang Yesus. Itulah yang disebut dengan saksi dusta, mengatakan yang tidak benar atau berbohong. Kalau kita mengatakan yang tidak benar, berarti kita berbohong, berarti kita menjadi orang yang ikut dalam saksi dusta. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap Yesus. Mereka berbohong terhadap Yesus. Ada imam-imam kepala, mahkamah agama mencari kesalahan-kesalahan Yesus.
Tetapi karena Yesus adalah tidak pernah memiliki kesalahan, maka tidak ada ditemukan kesalahan. Tidak ada ditemukan kesalahan-kesalahan Yesus. Walaupun mereka banyak mengatakan tentang Yesus, tentang kebohongan, tetapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah bersalah. Lalu ada dua saksi. Ada dua saksi juga yang hadir di situ dengan bersaksi palsu juga. Dengan mengatakan di 61, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Inilah yang diperalat, sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah menyalahkan Allah. Dan inilah kuncinya, bahwa Yesus ditangkap dan diadili. Ada orang yang meludahi, ada orang yang menampar, ada orang yang meninju, ada orang yang menendang, semuanya dilakukan untuk Yesus. Sangat sakit. Karena apa? Ini adalah karena perbuatan orang-orang yang suka berbohong, suka menyampaikan saksi dusta, suka mengatakan yang tidak benar. Mereka mengatakan yang benar, tidak benar. Mereka berkata-kata bohong. Sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, tentu bahwa berbohong itu adalah dosa. Sebab ada nyanyian kita, anak sekolah minggu, bohong-bohong itu adalah dosa. Mengatakan yang tidak benar itu adalah dosa, sama dengan berbohong. Maka tidak boleh berbohong. Nah, kalau kita mau berbicara, mengatakan sesuatu, katakanlah yang benar. Jangan dikatakan yang salah. Jangan berbohong, jangan menjadi saksi dusta dalam kehidupan kita. Anak-anak tidak boleh bohong, karena berbohong itu adalah berdosa. Orang ini berbohong supaya Yesus disalibkan. Mahkamah agama dan imam-imam kepala, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka semua berbohong. Sehingga mereka semua berdosa. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, kalau kita berbohong, berarti kita adalah sudah melakukan dosa. Kalau kita berbohong, berarti kita juga ikut menyalibkan Yesus. Padahal Yesus datang dengan kasih-Nya supaya kita semua memperoleh keselamatan. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, jangan pernah bohong ya kepada orang tua kita ya. Jangan berbohong kepada orang tua kita, jangan berbohong kepada abang dan kakak kita, jangan berbohong kepada saudara-saudara kita, tetapi harus mengatakan yang benar. Supaya kita tidak hidup dalam dosa. Oleh karena itu katakanlah yang sebenarnya. Tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oleh karena itu jangan berbohong. Kita semuanya adalah anak Tuhan yang harus mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan pernah bohong, tetapi katakan yang benar. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami sehingga firman-Mu dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi di kepak-kepakan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk
Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan menutup ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan lindungilah setiap kehidupan kami dan juga firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Sehingga kami menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kerajaan, melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu untuk ikut serta untuk menjadi saksi yang benar di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa kami imani di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkati juga saudara-saudara kami, orang tua kami, supaya mereka memperoleh keselamatan dan kesehatan, dapat menuntun dan membimbing kami ke jalan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga saudara-saudara kami kalau ada yang sakit pada saat ini, biarlah Tuhan yang akan memberikan pemulihan dan penyembuhan dalam setiap anak-anak sekolah minggu yang sakit pada saat ini, sehingga mereka dapat bersuka cita bersama-sama dengan kami, memasyurkan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dari setiap dosa yang kami perbuat di dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.